Malam ini keduanya memutuskan untuk menginap. Walau niat awal hanya berkunjung, tapi karena Melisa terus memaksa, akhirnya Reza mengiyakan dengan memberikan syarat kalau malam ini dia akan mengadakan patroli malam untuk mengecek keadaan hutan dan goa yang baru saja terjamah. Besok aku mulai kerja lagi, udah hampir 2 minggu aku gak ke kantor, ujar Reza sembari menutup tubuh polos sang istri. Aku juga mau ke panti asuhan. Enggak. Loh, kenapa? Tanya Melisa bingung. Dia merasa aneh dengan jawaban suaminya. Nanti ada si brengsek itu lagi. Ya ampun mas, dia nggak tiap hari ke sana. Lagian kalau ke sana juga pasti ketemunya sama Umi atau Kak Ilham. Aku bilang enggak. Mas Reza jahat ih. Aku mau ke sana. Boleh ya? Aku kangen sama anak-anak, kangen langit juga. Rengek Melisa sambil mencubit kecil dada suaminya yang tidak memakai baju. Suruh mereka ke sini, gak usah kamu yang ke sana. Tita Reza lebih tegas. Bayangan uluran tangan Riko saat di klinik masih membekas di pelupuk matanya. Terlebih saat dia tahu bahwa sang istri juga satu mobil saat kembali ke sini. Walau ia tak memungkiri jika memang harusnya dia berterima kasih pada Riko, namun kecemburuan telah menutup mata hatinya. Pagi ini Melisa bangun lebih dulu untuk menyiapkan keperluan suaminya. Walau tidak serapi kemarin, namun ia masih sesekali meringis kesakitan. Terkadang dia harus berhenti sejenak saat berjalan terlalu cepat. Reza yang memperhatikannya hanya tersenyum kecil. Ada rasa gemas dan kasihan melihat kondisi sang istri, sebab semua itu tidak lain karena ulahnya sendiri yang sudah mengobrak-abrik lahan perhutanan dengan tugas patrolinya. Masih sakit banget? Tanya Reza saat Melisa memakaikan dasi di lehernya. Sedikit, jawabnya malas. Dia masih merajuk karena tidak diizinkan keluar rumah. Reza yang paham dengan nada bicara sang istri langsung membawanya ke tepi ranjang, mendudukkan tubuhnya langsing itu di atas pangkuannya. Aku tuh sekarang takut kalau kamu gak ada, lirih Reza. Melisa masih diam. Dia sedang memperhatikan raut wajah sang suami yang mendadak sedih. Aku gak akan kemana-mana, jawabnya kemudian. Dia tahu maksud dari perkataan Reza. Terima kasih, Ra. Reza menghela napasnya berat. Reza lalu mencium kedua pipi istrinya sekilas. Ini mau begini aja, kekeh Reza. Kamu yang narik aku duluan, elak Melisa malu. Ya udah yuk, kita turun sarapan, ajak Reza kemudian, yang dibalas angkukan kecil oleh istrinya. Keduanya menuruni tangga sambil saling menggenggam tangan. Raut bahagia jelas terlihat di wajah mereka. Pagi mah, Pak, sapa Reza dan Melisa. Pagi, sahut kedua orang tuanya bersamaan. Udah mulai ke kantor? Tanya Papa. Iya, Pak. Adek kapan pulang, mah? Tanya Melisa yang merasa kesepian jika adik iparnya itu tidak ada. Bilangnya lusa, Mel, jawab Mama. Sepi banget kalau si adik nginep di sana, ujar Reza. Ia pun merasakan hal yang sama. Di sini juga dia kesepian, gak ada temen. Kalau di sana kan ada Nusa, timpal Papa. Aku boleh gak kalau ke sana? Pinta Melisa. Reza langsung menoleh ke arah istrinya. Kemana? Tanyanya kemudian. Ke tempat adik nginep. Bukannya itu rumah adiknya Mama? Iya Mel, nanti kapan-kapan kita ke sana ya. Cuma harus atur jadwal dulu biar bisa ketemu, jawab Mama. Kenapa? Sibuk banget ya, Ma? Mereka pejabat negara, jadi sering keluar. Melisa hanya mengangguk paham, namun jauh di relung hatinya, dia sangat malu. Ternyata memang benar jika keluarga suaminya bukanlah berasal dari kalangan biasa. Siang, Pak, sapa Piana saat melihat bos besarnya kembali ke kantor. Siang, Vi,
Gimana kantor? Beres Pak, semua bisa kita handle. Jawab Viana yang membuat Reza merasa lega. Selama masa terpuruknya, dia sama sekali tidak pernah tahu bagaimana perusahaannya. Semua kewajiban juga pekerjaan dia limpahkan pada orang-orang kepercayaannya, namun masih di bawah pengawasan Papa. Reza langsung masuk ke dalam ruangannya, membuka jas, lalu duduk di kursi kebesarannya. Sebelum dia membuka laptop, dia raih lebih dahulu sebuah figura yang terpampang fotonya bersama sang istri. Kesayangannya aku, kalau dirayu jadi Humairah, kalau tidur jadi cicak. Sekarang berubah jadi penguin, kata Reza sambil mengusap foto mereka. Jangan pergi lagi, tetaplah bersamaku, apapun yang terjadi. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Reza, dan saat dia menoleh, betapa terkejutnya saat dia melihat siapa yang sudah berdiri di ambang pintu. Seseorang yang tidak pernah terfikirkan akan datang menemuinya. Mau apa? Tanya Reza sinis. Ada yang mau gue omongin? Jawab pria tampan dan tinggi seumur Reza. Siapa lagi kalau bukan Riko? Gue gak ada urusan sama lo. Reza masih tidak memperdulikan Riko yang masih berdiri di ambang pintu. Oke, gue cuma mau mastiin kalau Melisa sedikit saja lo sakitin lagi, bersiaplah buat gue rebut, balas Riko penuh penekanan. Reza yang mendengar justru semakin tersulut emosi. Dia bangkit dari duduknya dan mulai berjalan ke arah Riko. Maksud lo apa? Tanya Reza. Kini tangannya sudah menarik kerah ke meja Riko. Masih kurang jelas. Riko justru menantang Reza yang sudah tidak kuasa menahan amarah. Buk. Satu pukulan berhasil Reza layangkan di pipi kanan seorang Riko Wardana. Terlihat darah segar keluar dari ujung bibirnya. Brengsek lo, umpat Reza yang sudah sangat kesal. Lo akan nyesel sama tindakan lo kali ini, ancam Riko sebelum meninggalkan Reza. Sialan lo, teriak Reza frustasi. Setelah kepergian Riko, Reza duduk bersandar di sofa panjang sambil memijit pelipisnya yang mendadak pening. Kedatangan Riko yang tiba-tiba dengan membawa ancaman sungguh sangat membuat Reza gusar. Ada raut khawatir jelas di wajahnya kini. Gue gak akan biarin siapapun bisa deketin istri gue, siapapun itu. Reza meraih ponsel dicarinya nama Humairah, kesayangannya itu. Halo Rah, sapa Reza saat sambungan telepon terhubung. Iya Bi, ada apa? Kamu di mana? Tanya Reza kemudian. Nafasnya yang sangat terengah-engah, namun suaranya begitu pelan. Di rumah? Kenapa? Mas Reza sakit? Kok lemes banget kayaknya? Ucap Melisa sedikit khawatir. Enggak apa-apa sayang. Mas Reza mau aku bawain makan siang? Nanti aja aku pulang. Oke, aku tunggu di rumah ya mas. Iya Rah. Reza mematikan teleponnya. Ada segaris senyum di wajah yang kini sedikit berantakan. Hanya dengan mendengar suaranya saja sudah membuat seorang Reza bisa tenang. Tumben banget, tapi kok perasaan aku gak enak ya? Gumam Melisa setelah meletakkan ponselnya kembali ke atas nakas. Melisa memilih membuang pikiran negatifnya dan bergegas keluar kamar menuju dapur, tempat di mana dia bisa memanjakan perut dan lidah suaminya. Mau ke kantor, Mel? Tanya Mama yang tiba-tiba datang mengagetkannya. Enggak Ma, Mas Reza yang mau pulang. Kayaknya makan di rumah. Oh baguslah, kita bisa makan sama-sama. Mama bahagia Reza bisa mendapatkan istri sepertimu, ucap Mama kemudian, yang membuat Melisa menghentikan kegiatan memasaknya. Kenapa? Tanyanya. Sedari kecil Reza selalu bilang, dia ingin seperti Papa, yang diurus Mama dari bangun tidur sampai mau tidur, kekeh Mama. Iya Ma, aku akan melakukan yang terbaik untuk Mas Reza. Kamu gak keberatan? Tanya Mama. Kini justru Melisa yang terkekeh. Apa yang harus diberatkan? Bukankah ia sudah sering melakukannya jauh
sebelum menikah. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Tetaplah dampingi anak mama apapun yang terjadi. Pesan mama yang terdengar mengibah. Ma, doakan kami agar bisa melewati semua permasalahan rumah tangga kami nantinya, ucap Melisa langsung memeluk mama mertuanya. Iya sayang, bicarakan jika ada masalah. Kamu gak harus memendamnya sendiri. Wah, mau dong dipeluk? Suara Reza dari arah depan dapur mengagetkan mama dan juga istrinya. Mas Reza, udah pulang? Aku belum selesai masak, ucap Melisa mengurai pelukannya. Gak apa-apa, aku bantuin. Anak nakal, goda mama mencubit hidung putra kebanggaannya itu. Anak baik mah, buktinya mau bantuin istri masak. Yang ada ngeribetin, jawab Melisa, yang membuat mama terkekeh setuju. Kini ketiganya berada di dapur untuk memasak makan siang. Rencananya papa pun akan mampir sebentar untuk ikut bergabung, hanya Amira yang absen karena tidak ada di rumah. Assalamualaikum, sapa papa yang berjalan semakin mendekat. Waalaikumsalam, jawab ketiganya bersamaan. Papa kini sudah menarik kursi meja makan, duduk tepat di depan anak sulungnya, sedangkan mama masih menata hidangan bersama sang menantu. Setelah semuanya siap, keluarga bahagia ini dengan lahap menyantap makan siang bersama tanpa sisa. Masakan yang Melisa masak memang sangat cocok di lidah keluarga barunya, membuat semuanya sangat menyukainya. Kamu mau balik ke kantor, Za? Tanya papa setelah semuanya kini berada di ruang tengah. Iya pak, ada rapat sore nanti, jawab Reza sambil memasukkan kue kering ke dalam mulutnya. Besok papa dan mama akan keluar kota. Papa harap kalian masih di sini, pinta papa. Ngapain? Tanya Reza bingung. Kamu ini Za? Ucap mama sambil memukul anaknya itu dengan bantal. Honeymoon terus, dengus Reza. Papa ada kerjaan di luar kota 5 hari. Mana bisa papa tanpa mamamu? Goda papa mencium pipi istrinya itu di depan anak menantunya. Melisa yang melihat kemesraan mertuanya itu hanya bisa mengulum senyum. Ada sedih juga di hatinya, manakala dia tidak pernah melihat itu pada sosok kedua orang tua kandungnya. Aku mau balik ke apartemen, Pak. Di sini aja dulu, kenapa sih? Sahut mama. Kita pulangkan ya, Ra? Tanya Reza pada istrinya yang sedari tadi hanya diam. Terserah Mas Reza aja, aku mah, jawab Melisa pasrah. Dimanapun dia tinggal, asal dengan suaminya, semua akan sama. Mama dan papa kini tertawa senang, karena sudah dipastikan Reza akan tetap di rumah. Assalamualaikum, terdengar salam dari arah ruang tamu, yang membuat keempat orang ini menoleh secara bersamaan. Waalaikumsalam, jawab keempat orang yang sedang duduk di ruang tengah bersamaan. Mama, Amira langsung memeluk mamanya yang sudah merentangkan kedua tangannya. Ingat pulang kamu dek, udah Reza, yang langsung menarik adik kesayangannya itu. Ingat dong, kan kangen mama sama papa. Sama kakak enggak? Tanya Reza dengan wajah sedihnya. Enggak, aku kangennya sama Kak Meli, jawab Amira, langsung berpindah memeluk kakak iparnya itu. Kakak juga kangen, dari kemarin di sini kamu gak ada, ucap Melisa, membahas pelukan Amira. Iya, ini aku pulang kak. Assalamualaikum. Semuanya kembali menoleh. Ada sosok gadis muda cantik, tinggi dan putih bersih, berdiri dengan membawa koper di tangannya. Tante kira gak jadi, Cak, ucap mama pada gadis itu. Jadi dong, Tan, jawabnya sambil menyalami orang tua Reza dan Reza, namun tidak dengan Melisa. Kenalin, Cak, ini Melisa. Kalian belum kenal kan? Melisa mengulurkan tangannya, namun hanya dibalas sentuhan singkat oleh Rosa, yang biasa disebut Ocha. Melisa yang melihat gelagat gadis muda itu begitu acuh padanya, hanya bisa menghela napas panjang. Kak Reza, apa kabar?
Tanyanya dengan nada manja khas gadis remaja. Baik, kamu nanti di sini? Iya, udah lama aku nggak nginep di sini. Ya kan tante? Bagus kalau gitu. Amira dan Melisa ada teman lagi selama om dan tante pergi, ucap papa. Beres om, jawabnya cepat. Aku balik kantor dulu ya, Ra, pamit Reza pada istrinya. Ya mas, aku antar ke depan. Reza berjalan beriringan dengan Melisa, dengan tangan yang bergelayut manja di lengan suaminya. Ya udah deh, gak usah ke apartemen, kita di sini aja selama papa sama mama keluar kota, ucap Reza sebelum masuk ke dalam mobilnya. Iya mas, aku berangkat ya, tapi aku gak janji pulang cepat. Tapi sebelum makan malam aku usahakan udah pulang ya. Kabari aku jika telat pulang. Reza mencium seluruh wajah istrinya dengan bonus rujakan sedikit di akhir ritual cap cipcuknya. Aku mencintaimu, bisik Reza tepat di telinga sang istri. Setelah kepergian Reza, Melisa masuk kembali ke dalam rumah untuk ikut bergabung dengan yang lainnya. Namun tidak lama papa pun pamit kembali ke kantornya dan mama mengantarnya sampai ke teras depan rumah mewah mereka. Kakak, nanti tidur sama aku ya, ajak Amira pada Rosa. Kamu udah besar deh. Ih, aku mau tidur sama kakak Ocha, rengek Amira. Ya udah, kita tidur sama-sama, jawab Rosa pasrah. Melisa melihat kedekatan keduanya, hanya tersenyum kecil, sampai akhirnya Rosa mengajak Amira untuk ke kamarnya. Kakak, aku ke kamar dulu ya, pamit adik iparnya itu. Iya dek, istirahat ya, jawab Melisa, sembari tersenyum kepada keduanya. Mel, mama ke kamar ya, mau siap-siap untuk nanti malam, ucap mama yang baru datang dari arah luar. Iya mah. Melisa yang merasa sendiri di ruang tengah akhirnya memutuskan untuk masuk juga ke dalam kamarnya. Dia langsung merebahkan tubuhnya di pusara ranjang untuk melepas lelah. Kangen langit, gumamnya sambil meraih ponselnya. Dia melihat beberapa foto langit dan anak-anak asuhnya yang lain. Namun tanpa dia sadari, Melisa meraba perutnya sendiri. Ada senyum terukir di sudut bibirnya, manakala dia mengingat jika saat ini dia dan suaminya sudah melakukan hal yang semestinya. Apa aku bisa langsung hamil? Dia terus mengusap-usap sampai tidak terasa dia pun mulai mengantuk dan terlelap. Ketukan pintu membuat Melisa membuka matanya perlahan. Dia bergeliat dan mencoba mengumpulkan kesadarannya. Siapa? Teriak Melisa malas. Tok tok tok. Siapa sih? Umpatnya kesal. Ceklek. Melisa mengernyitkan dahinya saat dia melihat siapa yang berdiri di depan pintu kamarnya. Rosa? Boleh gue masuk? Pintanya. Namun sebelum Melisa mengizinkan gadis itu, udah melangkah lebih dulu. Ada apa? Tanya Melisa. Gak ada apa-apa, gue cuma mau tahu aja istri dari pewaris keluarga Rahardian Wijaya, ucapnya dengan tangan sudah melipat di dadanya. Apa yang kamu tahu tentangku? Gak ada sih, gak penting juga, jawabnya sinis dengan mata mendelik. Kalau gitu buat apa datang kemari? Rosa yang mendengar ucapan Melisa sungguh membuatnya kesal. Dia menghampiri istri dari sepupunya itu dan mencengkeram tangan Melisa kuat-kuat. Lepas Rosa, jerit Melisa menahan sakit. Namun semakin Melisa meringis, semakin rasa sakit yang mendapat. Kurang ajar ya lo, dasar gadis miskin. Melisa membelalakan matanya saat kata miskin keluar dari mulut Rosa. Lebih baik miskin harta daripada miskin tata krama, balas Melisa dengan amarah yang sedang dia coba untuk tahan. Wah, berani lo ya sama gue, tantang Rosa lebih berani. Gak ada yang harus saya takuti, jawab Melisa tegas. Brengsek. Rosa mencoba menjambak rambut Melisa, namun Melisa lebih dulu menahannya sampai Rosa benar-benar merasa kesal. Karena Melisa selalu saja melawannya. Kalian sedang apa? Tiba-tiba suara mama mengagetkan keduanya. Rosa langsung melepaskan cengkeramannya
dan Melisa mengatur posisinya agar kembali tegap berdiri. "Enggak tante, kita nggak ngapa-ngapain," jawab Rosa dengan wajah panik. "Lalu kenapa kalian berteriak?" tanya mama curiga. "Tadi aku mau lepas ikat rambutku karena buru-buru jadi sedikit tertarik," balas Melisa kemudian. "Oh, ya sudah." Mama langsung pergi meninggalkan kedua gadis yang masih gugup itu. "Awas lo ya, urusan kita belum selesai," ancam Rosa kembali. "Kayaknya kamu ya yang punya urusan. Aku nggak merasa punya urusan apapun denganmu," jawab Melisa dengan menaikkan dagunya menantang. Rosa hanya menatap tajam ke arah Melisa. Dia menyenggol bahunya dengan sengaja saat pergi meninggalkannya. Melisa yang mendapatkan perlakuan seperti itu hanya bisa menggeram kesal. Dibantingnya pintu kamar lalu ia berlari ke arah ranjang. Dia luapkan rasa marahnya di bawah bantal yang menutupi wajahnya. "Kenapa? Kenapa dia gitu sama aku? Apa salahku? Jika aku bicara pada Mas Reza, mana mungkin dia percaya? Dan aku hanya akan dicap sebagai tukang ngadu." Melisa terus menangis. Air mata terus membanjiri wajah cantiknya yang alami. Bayangan 5 hari harus di rumah ini pun bersama Rosa terus menari di kepalanya. Adakah yang akan membelanya nanti? Jam makan malam tiba. Semua sudah terkumpul di meja makan, kecuali Reza yang memang belum kembali dari kantornya. Mama sesekali melirik menantunya yang sedikit berbeda. Matanya yang sembab dan merah sangat kontras dengan kulit wajahnya yang putih dan mulus. "Ada apa, Mel?" tanya Mama saat makan malam selesai. "Enggak apa-apa, Ma," jawabnya dengan senyum terpaksa. "Kamu habis menangis?" tanya Mama lagi karena penasaran. "Mas Reza belum pulang?" Mama dan Papa tertawa mendengar alasan menantu kesayangannya itu, kecuali Rosa yang membuang muka karena kesal. "Nanti juga pulang, Mel," ucap Papa menenangkan. Melisa hanya mengangguk pelan. Dia tersenyum kecil untuk menutupi kebohongannya tentang alasan dia menangis. "Mama dan Papa akan segera berangkat. Kalian baik-baik di rumah ya," pesan Mama pada ketiga gadis di hadapannya. "Mama jangan lama-lama," rengek Amira. "Iya sayang, kami akan segera pulang," jawab Papa sambil menciumi anak bungsunya itu. "Rosa, Tante harap kamu gak keluar malam ya," pesan Mama yang hanya dibalas anggukan dan senyuman. "Dan kamu Mel, jangan pulang terlalu sore jika ke panti asuhan." "Iya Ma." Mama tersenyum saat ketiganya paham dan menyanggupi semua pesan dan aturan yang diberikannya. Pukul 8 malam pasangan parubaya ini sudah bersiap untuk berpamitan. Sebelum memasuki mobil ternyata Reza sudah kembali. "Ma, Pa," sapa Reza mencium kedua tangan orang tuanya. "Baru pulang?" tanya Papa. "Iya Pa, ada kecelakaan di jalan tadi macet," jawab Reza jujur. "Kami akan berangkat sekarang. Jaga istri, adik, dan saudaramu di rumah ya," pesan Mama setelah memeluk anak sulungnya itu. "Siap Ma." "Jangan pulang terlambat. Lihat, semerah apa mata istrimu?" goda Papa yang melirik menantunya. Reza menoleh, senyum kecil mengukir di sudut bibirnya. "Iya Pa, tenang aja." Setelah bersalaman secara bergantian, Mama dan Papa bergegas masuk ke dalam mobil menuju bandara. Sedangkan keempat orang yang tertinggal masuk bersama ke dalam rumah. "Kak Reza mau makan?" tanya Rosa, yang mampu membuat langkah Melisa terhenti. "Aku udah makan, Cah," jawab Reza, masih terus berjalan meninggalkan istrinya. "Oh, baru aku mau siapin makan malam. Terima kasih ya." Reza yang bingung, istrinya tak ada di sisinya akhirnya menoleh ke belakang. "Kamu ngapain berdiri di situ?" tanya Reza heran. "Ah, enggak Mas." Melisa sedikit berlari untuk menghampiri suaminya. "Yuk masuk kamar," ajak Melisa, langsung menggelayutkan tangannya di lengan Reza. Rosa yang melihat kemesraan keduanya pun langsung mengepalkan tangannya kesal. "Jangan harap bisa menggoda suamiku, dasar setan kecil." Melisa menjulurkan lidahnya pada Rosa saat sudah menaiki tangga. Di balik punggung suaminya. "Kamu nangis?" tanya Reza.
yang sudah menangkup wajah sang istri. "Iya, aku merindukanmu," jawab Melisa sambil memasang wajah imutnya. "Aku mandi dulu ya, habis itu kita piknik," goda Reza setelah mencium kedua mata Melisa yang nampak masih sedikit merah. Melisa yang sudah berganti pakaian dengan piyama tidur pendeknya langsung merangkak naik ke atas tempat tidur. Dia duduk bersandar di punggung ranjang, menunggu Reza selesai membersihkan tubuhnya. "Mau mulai dari mana?" goda Reza saat dia sudah ikut masuk ke dalam selimut. "Apanya?" "Penjelajahannya." Kini tangannya sudah menyusup di sekitar tebing putih di atas gunung Everest. Melisa yang mendapatkan sentuhan dari Reza hanya bisa memejamkan matanya. Tentu itu tak disia-siakan oleh Reza. Tangannya tak lagi meraba melainkan menarik tengkuk istrinya agar mendekat ke arahnya. Reza mencium bibir ranum gadis halalnya itu dengan lembut, bahkan sangat lembut. Masih sebatas mengecup, Melisa belum berani beraksi, membuat Reza akhirnya menggigit bibir bawah istrinya. "Buka," ucapnya pelan di saat deru nafas yang memburu. Melisa kembali memejamkan matanya. Kini dia mulai membuka sedikit bibirnya agar Reza bisa leluasa bermain dan bertarung. Puas dengan seisi rujakan, kini dia berangsur turun ke tebing putih milik istrinya. Tak ada satu inci pun dia lewati saat patroli untuk meninggalkan jejak penjelajahannya. Tangannya kini sudah sigap membuka awan penghalang untuknya menggelar piknik di atas gunung. Suara petir terdengar sangat seksi di telinga pria yang sedang asik bermain dengan kerikil kecil di atas puncak. "Mas," Melisa bergeliat sembari mencengkeram bahu suaminya yang polos. "Tahan sayang, belum apa-apa," bisik Reza pelan sambil memainkan daun telinga sang istri. Ia terus menjalankan aksinya, menikmati traveling sejenak sebelum menuntaskan tugas patrolinya di hutan belantara yang kemudian dilanjutkan bercocok tanam di dalam gua. "Mau sekarang?" goda Reza pada Melisa yang masih memejamkan matanya. Hanya nafas beratnya yang terasa begitu hangat. Melisa mengangguk pasrah. Tak ada yang bisa dia lakukan kecuali membiarkan suaminya berlaku sesukanya. "Udah gak sakit kan?" tanya Reza sebelum memulai. "Enggak, asal pelan-pelan ya," jawab Melisa mengiba. "Pasti sayang, lagian buru-buru mau kemana?" gegar Reza kemudian. Dengan penuh perasaan, Reza memulai aksi patrolinya dengan pentungan yang siap mengobrak-abrik lahan kepemilikan sang istri yang akan dia jelajahi saat ini juga. "Loh, kok gini?" gumam Reza saat baru sedikit dia melajukan aksinya. "Ra, masih sakit?" tanya Reza heran. "Enggak mas," jawab Melisa bingung. Dia mengeluarkan lagi pentungan yang baru setengah menancap. Tsunami datang,"